Siapa ini? Anak gantengnya mama ya? Cintanya mama ya? Bibi, tolong bukain pintunya, Bi, ada tamu. Oh iya, Bibi kan lagi belanja ke pasar ya? Sayang, main dulu sebentar ya. Tinggal dulu sebentar membuka pintu. Ada tamu. Ya, sebentar. Kamu cari siapa? Mau sosok baik deh. Lo sebagai perempuan gak punya harga diri banget sih. Kenapa lo gak nyari laki-laki lain buat jadi suami lo? Kenapa harus bokap gue? Saya benar-benar nggak paham maksud kamu apa ya? Kamu datang ke sini, tiba-tiba kamu marah-marah sama saya. Gue kesini mau nemuin lo, istri simpanan bokap gue. Siapa yang istri simpanan? Saya bukan istri simpanan, saya ini istri sah. Pikir mas. Jangan pergi. Ini rumah kamu juga. Nikahan kita cuma dilandaskan oleh kebohongan, Mas. Dulu aku menerima kamu karena kamu bilang kamu itu duda, kamu gak punya anak, tapi apa kenyataannya? Jadi enggak, Mas. Aku gak mau berurusan lagi sama anak kamu. Dengerin aku dulu. Aku udah capek, Mas, dibagi-bagi sama anak kamu. Aku dipermalukan sampai tetangga-tetangga dengar semuanya mau ditaruh di mana muka aku, Mas. Jadi tolong biarin aku pergi dari sini. Aku nggak akan pernah ngelakuin itu, Nora. Tolong aku, Mas. Nggak akan, aku mencintai kamu. Kamu udah punya istri dan kamu udah punya anak, Mas. Tapi aku nggak pernah mencintai istriku itu. Itu cuma alibi standar laki-laki yang udah nyeleweng, Mas. Jelas-jelas kalian itu pacaran dari SMA. Cukup, Mas. Aku mau. Jangan ada kebohongan lagi di antara kita. Tapi jangan kayak gini. Aku tahu aku salah. Kamu mau pergi kemana? Kamu itu sebatang kara. Butuh tempat berlindung sama Kenzo. Udah gini, kalian tetap di sini. Aku yang pergi, aku yang keluar. Aku yang pergi. Aku benar-benar kecewa sama kamu, Mas. Kamu memanfaatkan kondisi aku yang sebatang kara untuk mengikat aku. Rasaku salah memilih ayah untuk Kenzo. Assalamualaikum. Ini kan tanaman kesukaan Mas Devan. Maaf Ibu. Boleh saya ketemu sama Ibu Nora, Ibu Dian? Maaf Ibu. Saya ingin bicara dengan Ibu Nora sebentar aja. Untuk sekarang Nora belum bisa ketemu sama siapa-siapa. Kalau dia memaksa begini nanti malah jadi ribut dan tetangga lihat lagi. Sebentar aja, Bi. Bisa. Siap apapun yang mau dikatakan istrinya Mas Devan. Aku akan jelasin semua. Bahwa aku nggak tahu kalau Mas Devan masih berstatus suami. Bu, kamu. Bi, Ibunya paksa, Bu. Saya mau bicara sebentar sama kamu. Nora, terima kasih ya. Karena kamu sudah menemani Mas Devan belakangan ini. Saya sebagai istrinya, saya memang kurang bisa membahagiakan Mas Devan. saya nggak ngerti maksud Mbak apa. Saya tidak bisa menceritakan secara detail sama kamu. Tapi tolong, jangan tinggalkan Mas Devan. Apalagi jika Airin yang meminta kamu untuk melakukannya. Maafkan Airin ya. Dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak paham apa yang terjadi sama orang tuanya. Kalau saya jadi Airin, saya akan melakukan hal yang sama. Nora, usia saya menurut perkiraan dokter tinggal 3 bulan lagi. Tolong kamu jaga Mas Devan. Tolong kamu bahagiakan Mas Devan. Tapi Airin gimana? Saya nggak mau menyakiti Airin. Lagi pula saya udah meminta Mas Devan untuk menolak saya. Bukan karena Airin, tapi saya merasa dibohongi, Mbak. Karena awalnya Mas Devan mengaku kalau dia itu duda. Nora, sebentar lagi juga Mas Devan akan menjadi duda. Semua akan baik-baik saja. Tolong jangan tinggalkan Mas Devan. Dan tolong jangan diceritakan kalau saya kesini. Assalamualaikum. Ibu, Astagfirullahaladzim, Ibu kenapa? ini sayuran mau dimasak apa, Bu? Ditumis aja, Bi. Kenzo, kenapa Ibu kenapa nangis, Bu? Bi, tolong bawa Kenzo ke kamar. Iya, Bu. Pagi, sayang. Pagi, Mas. Sayang, kamu kenapa? Kok suara kamu kayak habis nangis gitu? Bisa ya, Mas. Kamu tetap mesra ke aku kayak gitu. Padahal kamu bohongin aku. Tadi ada... Tadi ada apa? Gak ada apa-apa, Mas. Sayang, aku tuh tahu kamu. Aku tahu suara kamu. Ketakutan kamu, aku tahu suara kamu. Aku yakin pasti ada sesuatu yang gak beres. Tadi aku cuma kena pisau. Sedikit padahal. Tapi mungkin pisaunya baru aku asah. Makanya jari aku sakit banget sekarang. Aku gak apa-apa kok, Mas. Aku akan coba untuk percaya. Kalau ada apa-apa, tapi please aku mohon kamu jujur sama aku ya. Aku telepon karena aku mau ngasih kabar. Malam ini aku gak bisa pulang. Karena Pak Dion mendadak minta aku terbang ke Bali. Gak apa-apa ya? Iya, Mas. Nanti malam Bapak gak pulang lagi. Bibi bisa kan nginep di sini malam ini? Iya, Bu. Insya Allah Bibi bisa. Makasih, Bibi. Silakan duduk dulu ya, Pak. Ditunggu sebentar. Oh iya, makasih. Ada Pak Devan yang mau kerimbat. Tunggu sebentar ya, Pak.
Sebentar lagi saya selesai. Kamu bisa kan handle-nya? Oh iya, bisa. Maaf Pak, airnya mau air dingin atau air hangat? Dingin aja. Kamu udah lama kerja di sini? Lumayan, udah hampir 3 tahun Pak. Oh. Duluan ya Malah. Ya, jadi kamu pulang. Pak Devan. Jangan panggil Pak dong. Panggil aja Mas atau Kak. Kamu udah mau pulang? Boleh saya antar? Bapak ini genit banget sih. Pasti laki-laki seumur dia kan udah nikah. Kenapa? Enggak usah. Saya bisa pulang sendiri. Takut ya? Iya, saya takut nanti diomelin sama pacar bapak atau mungkin istri bapak. Ini maksudnya apa? Aku Duda. Aku gak terikat sama siapa. Boleh aku antar kamu pulang sekarang? Maukah kau menikah denganku? Saya terima nikah dan kawinnya Naura binti Maulana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana? Ada saksi sah? Halo Mas. Sayang. Sayang, aku mau ngasih kabar nih. Malam ini kayaknya aku nggak bisa pulang deh. Nggak pulang lagi Mas, malam ini. Nanti kamu minta temenin aja ya sama Bima. Iya sayang. Maaf ya. Biasa Pak Dion lagi rewel nih. Mas, kamu baru bilang sekarang. Terus kamu sendirian dong? Bima udah pulang. Sebentar ya sayang. Iya. Kenapa Mas? Sayang, kita udahan dulu ya. Ini tiba-tiba Pak Dion minta aku terbang ke Makassar. Aku antar kamu pulang ya. Oh ya udah kalau gitu. Emang kamu flightnya jam berapa Mas? Ya dia minta aku go show aja, beli tiket di bandara. Ya memang kita yang di Makassar lagi trouble banget sekarang. Apa-apa. Yaudah yuk, kita pergi ya. Jangan-jangan Dion itu dia. Gak mungkin Mas Devan punya istri dan anak. Gue gak mikir, bokap gue pasti jarang kan tidur sini. Oh, ternyata bokap gue lagi bersama keluarganya yang lain. Berapa ucapan anak tadi? Emang ada benarnya? Kenapa Mas Devan tega bohongin aku? Atau anak tadi yang bohongin aku? Tapi buat apa? Apa motifnya bohongin aku? Sama sekali gak kenal sama anak itu. Tadi dia juga kelihatannya marah banget. Dia gak pura-pura. Aku harus tanya langsung Mas Devan. Jangan sampai bokap gue tahu kalau gue kesini. Aku harus ngapain sekarang? Kasian pisan Bu Naura teh. Ada masalah apa ya? Tadi siang teh beda pisan. Sabar ya Dek Kenzo. Mamanya lagi siapin kasihnya buat Dede. Ya. Pinter. Di, kenapa ya belakangan ini hasil saya keluarnya sedikit banget? Mungkin ini kali ya penyebab Kenzo belakangan ini sering rewel. Maaf ya Bu, Ibu teh sebaiknya makan dokter aja. Dan Ibu tahu kenapa si Ibu teh cuma keluar sedikit. Iya, tapi sekarang gimana? Gimana sih buat Kenzo? Gak apa-apa ya, Dek Kenzo sama Bibi aja. Biar Bibi ajak main di rantengnya Bu ya. Ya, kita main dulu ya. Iya Pak, Assalamualaikum. Bapak teh bisa buruan pulang Pak. Ada apa, Bi? Maaf Bapak, itu si Ibu teh asinya nggak keluar Pak. Ini Ibu teh banyak pikiran. Di kemarin Bibi teh liatin aja. Ibu teh nangis terus Pak. Nangis terus? Ya Bapak, makanya itu Pak. Bapak buru-buru pulang ya Pak ya. Kasihan Ibu sama Dek Kenzo. Ya udah, oke, Bi. Ini juga saya udah jalan pulang. Tuh Pak, makasih banyak ya Pak. Berarti benar kemarin tuh memang habis nangis. Apa ya Naura? Bi, Ibu mana? Ibu ada di dalam Pak. Oh. Kamu kenapa? Sayang, kenapa kamu sampai nangis kayak gini? Kenzo baik-baik aja. Sayang, ada apa sih? Izin aku bantu kamu. Jadikan aku tempat kamu bersandar, tempat kamu mengadu. Ada aku, sayang. Ya memang aku punya kamu. Tapi bukan cuma aku yang punya kamu. Maksud kamu apa? Aku gak bisa bilang. Aku gak boleh bilang. Sayang, please, sebenarnya ada apa sih yang terjadi? Benar-benar harus tahu, sayang. Please, kamu cerita sama aku. Apa orang yang melarang kamu untuk cerita sama suami kamu sendiri? Bilang sama aku. Anak kamu, Airin. Dia yang udah ngelarang aku untuk bilang ke kamu kalau kemarin dia datang ke sini. Maksud kamu apa, sayang, anakku? Aku gak ngerti kamu ngomong apa. Awalnya juga aku gak mau percaya, Mas. Aku berusaha gak percaya. Sampai akhirnya aku menemukan ini. Kata Airin, kamu sama istri kamu ini satu SMA. Aku lacak dari situ. Dan aku menemukan ada namanya Dian seangkatan sama kamu. Kamu gak bisa ngelak lagi sekarang, Mas. Semua kebohongan kamu udah terbongkar. Gak ada gunanya lagi kita sama-sama. Aku sama Kenzo akan pergi dari sini.
Aku salah. Tunggu, jangan, aku minta maaf, aku salah. Gak ada gunanya lagi, Mas. Udah terlalu banyak kebohongan di antara kita. Tunggu. Pikir, Mas. Laura, aku mohon. Nikahan kita cuma dilandaskan oleh kebohongan, Mas. Jangan pergi. Ini rumah kamu juga. Dulu aku menerima kamu karena kamu bilang kamu itu duda, kamu gak punya anak, tapi apa kenyataannya? Jadi enggak, Mas. Aku gak mau berurusan lagi sama anak kamu. Dengerin aku dulu. Aku udah capek, Mas, dibagi-bagi sama anak kamu. Aku dipermalukan sampai tetangga-tetangga dengar semuanya mau ditaruh di mana muka aku, Mas. Jadi tolong biarin aku pergi dari sini. Tolong tolong aku, Mas. Enggak akan, aku mencintai kamu. Udah punya istri dan kamu udah punya anak, Mas. Tapi aku nggak pernah mencintai istriku itu. Itu cuma alibi standar laki-laki yang udah nyeleweng, Mas. Jelas-jelas kalian itu pacaran dari SMA. Jangan kayak gini. Kamu mau pergi kemana? Kamu itu sebatang kara. Butuh tempat berlindung sama Kenzo. Nih, kalian tetap di sini. Aku yang pergi, aku yang keluar. Aku benar-benar kecewa sama kamu, Mas. Kamu memanfaatkan kondisi aku yang sebatang kara untuk mengikat aku. Rasa aku salah memilih ayah untuk Kenzo. Aku tahu aku salah. Tapi aku kecewa dengan ucapan Naura. Salah memilihkan ayah untuk Kenzo. Nafsu dunia. Kelasnya sudah kelar ya. Pengen makan apa ya? Airin. Papa mau ngomong apa sama aku? Tumben sampai ke kampus. Saya cuek, gak pernah ada waktu buat aku. Selama ini kan Papa sibuk, Airin. Sibuk kerja. Airin, Papa tuh anggap kamu udah dewasa. Kamu udah kuliah sekarang. Jadi Papa harap kita berdua bisa bicara dari hati ke hati layaknya orang dewasa. Kamu dapat informasi dari mana tentang Naura dan Kenzo? Lihat aja sendiri. Siapa yang kasih tunjuk ini ke kamu? Teman kampus aku. Ternyata dia itu tetangga istri simpenan papa. Temen aku pernah ngeliat foto papa di rumah kita. Dan dia ngeliat foto ini pas mamanya scrolling medsos. Terus dikirim ke aku. Kamu jangan bicara gitu tentang Naura. Dan gak seharusnya kamu datang maki-maki dia, mempermalukan dia di depan umum. Dia papa pikir foto kalian bertiga ini gak mempermalukan aku. Aku malu pak sama teman aku. Lagian aku berhak maki itu perempuan sama anaknya. Dia udah ngerebut papa dari aku sama mama. Tapi kan itu salah Papa, bukan salah dia. Kenapa kamu gak maki Papa aja? Kenapa dia? Kata orang-orang, laki-laki itu kucing kan. Sedangkan dia cuma ikan asin yang menyediakan diri buat papa. Kenapa cara kamu bicara jadi kayak gini sekarang? Siapa sih yang ngajarin kamu ngomong kayak gini? Apa mama kamu yang ngajarin? Dia yang minta kamu datang maki-maki Naura. Kenapa nggak dia aja datang sendiri? Kenapa nyuruh kamu? Karena mama tuh sakit keras, Pak. Papa nggak tahu kan? Mama sengaja nggak cerita ke papa karena ngerasa papa tuh nggak pernah sayang sama mama. Dan aku cukup waras buat nggak cerita soal perempuan itu ke mama. Gak kayak papa yang coba bisa nyakitin mama. Jujur, aku kecewa ngeliat papa yang seenaknya cuma nyari kebahagiaan buat diri papa sendiri. Airin, tolong jaga mulut kamu ya. Aku bicara apa adanya kok, Pak. Dan aku minta talak istri simpenan papa dan urus mama. Anggap aja semua ini papa menebus dosa karena udah nyakitin aku sama mama. Airin, Papa nggak bisa dong mentalak Naura begitu aja. Apalagi ada Kenzo sekarang. Pakai hati kamu sedikit. Tolong Airin, please. Kenzo itu adik kamu. Sorry, Pak. Aku nggak punya adik. Airin. Dok, saya nggak dikasih obat memperlancar ASI. Bu, apapun yang jadi beban di dalam hati ibu, jangan terlalu dipikirkan. Kita bayangkan saja yang indah-indah. Terima kehadiran anak kita dengan baik dan ikhlas. Mungkin memang berat kalau posisi kita sedang terpuruk. Akan tetapi, itu akan membantu hormon-hormon di dalam tubuh kita. Dan hormon-hormon kebahagiaan di dalam tubuh kita itu akan membantu. Dan insya Allah, itu yang akan membantu ASI ibu lancar kembali. Dok, saya nggak dikasih obat memperlancar ASI. Ya, nanti saya kasih. Saya sedang buatkan resepnya. Tapi ingat, yang paling penting adalah kebahagiaan ibu. Jadi kamu udah tahu, Airin yang bilang sama kamu. Aku berharap apa yang Airin bilang itu salah. Jadi tolong kamu jujur sama aku. Mas, sebenarnya sejak 6 bulan yang lalu ada tumor ganas di rahim aku, Mas. Tumor? Kamu nggak bilang sama aku. Aku ini suami kamu. Apapun yang terjadi sama kamu, aku perlu tahu. Aku nggak tahu, Mas. Aku hanya ingin kamu gak khawatir sama keadaan aku. Kenapa? Apa karena Naura? Naura, Jangan Dian betulan nggak tahu soal Naura. kamu ada kenal perempuan lain. Boleh aku ketemu sama dia? Maafin aku, sayang. Mas, aku yang minta maaf sama kamu. Kamu melakukan itu pasti karena kamu tidak puas sama aku. Apa kamu sudah menikah? Kami sudah menikah dan sudah punya anak. Airin datang dan maki-maki dia. Aku pikir kamu yang nyuruh. Ya memang Airin bilang kamu nggak tahu apa-apa soal itu. Tapi aku pikir itu hanya usaha dia untuk melindungi mamanya. Enggak, Mas. Airin gak cerita apa-apa sama aku. Mas, boleh aku ketemu sama Naura? Aku janji tidak akan melakukan apa yang Airin lakukan. Sayang, aku rasa lebih baik keadaannya tetap seperti ini. Kamu dan dia terpisah.
Dan aku punya dua dunia yang saling tidak bersentuhan. Aku gak marah kok. Nafsu dunia menjerat. Anak mama yang pinter. Nyusu dulu ya. Ini cucu dulu. Nyusu dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Bu, tiap ada yang datang dan ngetuk pintu, aku hampir selalu ketakutan. Bi, kalau ada yang nyari saya, bilang saya nggak ada. Iya Bu. Ini kan tanaman kesukaan Mas Devan. Maaf Ibu. Bi, boleh saya ketemu sama Ibu Naura? Saya Ibu Dian. Maaf Ibu, untuk sekarang Bu Naura belum bisa ketemu sama siapa-siapa. Tolong Bi, saya ingin bicara dengan Ibu Naura. Gimana kalau Ibu teh bikin janji dulu sama Bu Naura? Kira-kira Bu Naura teh bisa ketemu kapan sama Ibu? Ya Allah, Sebentar aja Bi. kalau dia memaksa begini nanti malah jadi ribut dan tetangga lihat lagi. Harus siap apapun yang mau dikatakan istrinya Mas Devan. Aku akan jelasin semua, bahwa aku nggak tahu kalau Mas Devan masih berstatus suami. Ibu. Ibunya maksa Bu. Bi, Saya mau bicara sebentar sama kamu. Bi, tolong bawa Kenzo ke kamar ya. Iya Bu. Kalau Mbak mau memaki saya seperti apa yang anak Mbak lakukan ke saya, silakan Mbak. Tapi setelah itu tolong izinkan saya untuk menjelaskan semuanya. Tehnya Mbak. Terima kasih. Naura, terima kasih ya. Karena kamu sudah menemani Mas Devan belakangan ini. Saya sebagai istrinya, saya memang kurang bisa membahagiakan Mas Devan. Saya tidak bisa menceritakan secara detail sama kamu. Tapi tolong, jangan tinggalkan Mas Devan. Apalagi jika Airin yang meminta kamu untuk melakukannya. Maafkan Airin ya. Dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak paham apa yang terjadi sama orang tuanya. Kalau saya jadi Airin, saya akan melakukan hal yang sama. Nora, usia saya menurut perkiraan dokter tinggal 3 bulan lagi. Tolong kamu jaga Mas Devan. Tolong kamu bahagiakan Mas Devan. Tapi Airin gimana? Saya nggak mau menyakiti Airin. Lagi pula saya udah meminta Mas Devan untuk menolak saya. Bukan karena Airin, tapi saya merasa dibohongi, Mbak. Karena awalnya Mas Devan mengaku kalau dia itu duda. Nora, sebentar lagi juga Mas Devan akan menjadi duda. Semua akan baik-baik saja. Tolong jangan tinggalkan Mas Devan. Dan tolong jangan diceritakan kalau saya kesini. Ini tehnya, Mas. Tunggu sebentar, aku udah memutuskan. Aku nggak mau pisah dari kamu dan Kenzo. Maafin aku udah bohongin kamu, tapi tolong jangan hukum aku. Jangan minta pisah dari aku. Terus gimana sama Airin? Dia mungkin memang udah kuliah, tapi ya dia belum dewasa, dia masih kekanak-kanakan. Aku yakin mungkin dia hanya takut kalau rasa sayang aku ke dia akan berkurang karena Kenzo. Aku akan berusaha menunjukkan kalau aku akan tetap sayang sama Airin. Dan aku akan meluangkan waktu lebih banyak lagi sama dia. Tapi aku takut, Mas. Gimana kalau Airin datang lagi ke sini terus ngelabrak aku? Itulah, aku udah bilang sama kamu. Jangan posting foto kita bertiga di medsos. Tapi ya udahlah, itu udah terjadi dan ya mungkin memang segalanya harus seperti ini. Sekarang semuanya udah terbuka. Semua udah jelas di antara kita. Aku nggak mau lagi kucing-kucingan sama kamu kalau aku lagi di tempat Dian. Aku harus ngaku kalau aku keluar kota untuk urusan meeting. Kita atur jadwal aja ya. Kapan aku di sini, kapan aku di tempat mamanya Airin. Sekarang aku benar-benar ngerasa seperti istri simpanan, Mas. Maafin aku ya, sayang. Aku terpaksa harus menjanjikan kamu. Tapi aku tahu kok, aku bukan istri simpanan. Aku istri kamu satu-satunya. Karena yang aku tahu, kamu duda tanpa anak. Dan apa yang terjadi bukan salah aku, kan? Maafin aku ya. Kamu tahu kan, aku benar-benar sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Nafsu dunia. Mas, Airin itu sejak kemarin berangkat kuliah belum pulang sampai sekarang, Mas. Mungkin dia di apartemennya ngerjain tugas ya? Aku pikir juga tadi awalnya begitu. Tapi aku udah telepon sahabatnya Airin, Lia namanya. Karena kan Airin gak angkat telepon aku. Tapi Airin gak ada di sana, Mas. Aku juga udah telepon sama teman Airin yang aku kenal. Tapi Airin gak ada. Jadi nggak ada yang tahu keberadaan dia di mana? Mas, aku takut. Aku gak mau terjadi apa-apa sama Airin, Mas. Kamu tenang aja ya. Aku akan coba cari dia. Halo, selamat malam. Halo. Wena, kamu tahu nggak Airin ada di mana? Saya juga nggak lihat, Om. Kalau gitu Om minta tolong ya. Tolong tanyain sama teman-teman kalian. Dan kalau ada yang tahu informasi Airin ada di mana, tolong hubungin Om ya. Satu nomor Om ya. 08. Nanti kalau anak Bapak pulang, tolong ditanyain. Makasih Pak. Semua teman Airin, nggak ada yang tahu di mana dia. Ya halo.
Kamu lagi cari Airin? Aku baru baca pesan dari kamu, Mas. Maksud kamu Airin belum pulang? Iya, dari kemarin katanya. Ya ampun, Mas. Kalau kayak gini aku jadi ngerasa bersalah, Mas. Gimana kalau sampai terjadi apa-apa sama Airin karena kehadiran aku di kehidupan kalian, Mas? Please dong, kamu jangan nambah beban pikiran aku lagi. Aku minta maaf, Mas. Ya, aku juga maaf ya. Aku bener-bener lagi kalut nih. Sayang, Airin bilang kalau mamanya temennya dia itu lihat foto kita bertiga itu di medsos kamu. Tetangga kita ada nggak yang anaknya udah kuliah? Setahu aku rata-rata masih pasangan muda deh. Siapa ya, Mas? Bibi! Iya, Bu. Bibi tahu nggak? Tetangga kita ada yang anaknya udah kuliah belum? Ada, Bu, ada. Pak Reno. Ya namanya Mbak Lia. Rumahnya di ujung gang ini, Bu. Makasih ya, Bi. Ya udah, aku kesana sekarang ya. Iya, oke, Mas. Dian, Halo, Mas Devan. kamu tahu nggak siapa temennya Airin? Oh, Lia, Mas. Yang tadi aku ceritain ke kamu kan. Oh iya, ya mudah-mudahan dia bisa kasih kita petunjuk ya. Kalau gitu aku mau ke rumah dia sekarang. Emangnya kamu tahu rumahnya, Mas? Jadi selama ini Airin ngekos? Iya Om, maaf ya, aku udah bohong sama Om. Dia udah seminggu ngekos di sana, tapi baru kemarin dia nginap di sana. Boleh Om minta alamatnya? Iya Om, aku kasih alamatnya, tapi jangan bilang dari aku ya Om. Iya, kamu gak usah khawatir. Om gak akan bilang. Pura-pura aja lu kagak bisa. Airin, Papa ngapain di sini? Airin tunggu Airin. Ini bukan lingkungan yang bagus buat kamu. Tunggu Airin. Hargai dong Papa. Cuma Papa, ngapain sih Papa repot-repot datang sini cuma minta aku pulang? Ya kenapa juga aku di Papa kamu? Hidup aku tuh udah beda, gak ada gunanya sekarang. Papa ninggalin aku, nikah lagi, terus punya anak. Mama juga bakal bentar lagi meninggal. Airin. Bener kan Pak? Mama bakal meninggal, terus Papa bakal bahagia sama istri simpenan Papa dan juga anak Papa itu. Kamu kenapa sih bersikap seperti ini sama Papa? Aku benci sama Papa. Kamu itu dulu paling dekat sama Papa, kamu paling sayang sama Papa. Salah siapa semua itu berubah? Salah aku, iya. Salah Papa, bukan salah kamu. Gak cukup Pak. Kamu minta maaf. Tinggalin perempuan itu. Bisa nggak Papa ninggalin istri simpanan Papa? Enggak kan? Kalau gitu nggak usah nemuin aku lagi. Airin. Oke. Papa akan tinggalin Nora. Papa akan pisah dari dia. Tapi please, Papa mohon sama kamu, stop membenci Papa. Harus terima Kenzo sebagai adik kamu sendiri. Papa bisa datang lagi dan minta itu ke aku. Tapi setelah Papa mentalak istri simpanan Papa. Semoga Airin cepat ketemu. Mas gimana Mas Airin? Udah ketemu belum Mas? Besok pagi. Ya Allah, aku tidak pernah menyangka kebahagiaan aku diawali dengan dusta. Aku juga tidak pernah menyangka kebahagiaan aku adalah kesedihan bagi orang lain. Ya Allah, aku mohon ya Allah, berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi kami semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Morning sayang. Makasih ya nasi gorengnya. Ya sama-sama Mas. Mungkin ini akan jadi nasi gorengku yang terakhir di rumah ini. Kenapa? Aku gak punya pilihan lain. Aku harus pisah dari kamu. Aku harus menyelamatkan Airin. Aku akan urus cepatnya perpisahan kita ke pengadilan agama. Enggak Mas, aku nggak mau ditalak sama kamu. Kamu tuh benar-benar egois ya. Aku harus menyelamatkan Airin. Kalau aku nggak pisah dari kamu, dia akan menghancurkan hidupnya sendiri. Aku juga nggak mau menghancurkan hidup aku sama Kenzo. Naura, siapa yang upload foto kita bertiga sama Kenzo? Padahal aku udah larang. Kamu yang melakukan itu. Jadi sekarang kamu harus menanggung konsekuensinya. Mas, aku nggak tahu kalau kamu itu punya keluarga yang lain. Aku kasih sekali lagi ya. Kamu sendiri yang bilang kalau kamu itu duda tanpa anak. Naura, paling enggak, tolong kasih aku kesempatan untuk membuat suasananya lebih tenang dulu sama Airin. Dan aku juga pengen fokus ngurusin dia. Dia tuh lagi sakit sekarang. Maaf Naura, tapi aku harus pisah dari kamu. Lepas kita pisah nanti aku akan tetap bertanggung jawab sama kamu dan juga Kenzo. Dan kalian berdua tetap boleh tinggal di rumah ini. Assalamualaikum Naura. Waalaikumsalam Mbak. Tadi pagi Mas Devan bilang kalau dia mau mengurus perpisahan kami ke pengadilan agama. Sekarang aku harus gimana Mbak? Jangan Naura. Saya mohon sama kamu,
Tolong jangan turutin Mas Devan. Tapi Mbak, aku juga nggak mau menjadi istri Mas Devan lagi kalau Mas Devan nggak menginginkan aku. Naura, sebelum Mas Devan menjatuhkan talak sama kamu, tolong jangan tinggalkan Mas Devan, karena umur saya nggak lama lagi. Tolong ya Naura. Iya Mbak. Bu Dian, jadi saya sarankan sama Ibu ini jangan terlalu banyak berpikiran yang terlalu keras dan jangan terlalu lelah ya. Karena kondisi Bu Dian sekarang ini sangat mengkhawatirkan. Saya paham, Dok. Sudah menyebar ya? Iya, Bu. Ini Bu Dian, hasilnya ya. Halo Papa. Kenzo, sayang. Ngantuk ya dia ya kayaknya. Tuh lihat papanya dong sayang. Itu Kenzo, Papa. Ya Allah, kasihan pisan sama Bu Naura. Sekarang teh jadi lebih tegar. Meski Pak Devan teh jarang pulang, tapi Bu Naura masih bisa tersenyum. Ya udah, Papa kerja dulu ya. Udah dulu ya Kenzo. Dadah dong sama papanya. Dadah. Oke, baik. Bi, tolong bawa Kenzo ke kamar. Oh, Neng. Kalau ngetuk pintu rumah orang teh pelan-pelan, Neng. Paling tidak ucapin assalamualaikum gitu. Shh, gak usah berisik deh. Mana tuh bos lo? Neng. Aduh. Istri simpenan. Lo tuh sengaja ya gak mau ninggalin bokap gue? Lo tau gak nyokap gue sakitnya makin parah gara-gara lo? Nah sampai sekarang tuh harus masuk ICU. Lo gak tau kan? Ya Allah, Mbak Dian dirawat di mana sekarang? Gak usah lo nanya-nanya rumah sakit di mana. Mau ngapain? Mau besok? Iya. Yang ada nyokap gue bisa-bisa berhenti jantungnya gara-gara lo. Lo sampai nyokap gue kenapa-napa. Lo yang harus tanggung jawab. Ya kamu harus fokus ya. Kamu harus sembuh. Makasih ya. Mas. Maaf ya aku ganggu. Gimana kondisinya Mbak Dian, Mas? Udah jauh membaik. Makanya dipindahin dari ICU ke ruang rawat biasa. Makasih ya Mas, udah mau ngasih tahu rumah sakit dan kamarnya Mbak Dian di mana. Cepat sembuh ya Mbak. Makasih ya, kamu udah datang. Ada hal penting yang harus aku sampaikan ke kamu.